Hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup rakyat Papua. Pernyataan sikap Front Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia GPMI Koordinator Wilayah IPMO Semarang Salatiga dengan tema Intan Jaya Darurat Militer dan Krisis Kemanusiaan demi kepentingan investasi. Sejak tahun 2019 hingga 2026, Kabupaten Intan Jaya menjadi salah satu wilayah di Papua Tengah yang mengalami eskalasi konflik bersenjata antara TNI Polri dan TPMPB OPM. Konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil. Permasalahan konflik bersenjata di Intan Jaya tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan faktor keamanan, mempengaruhi setiap sektor seperti sektor sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Permasalahan utama konflik di Kabupaten Intan Jaya adalah terjadinya kekerasan bersenjata yang berlangsung secara berulang sejak 2019 hingga tahun 2026. Konflik yang tidak kunjung meledak ini menyebabkan situasi keamanan menjadi tidak stabil dalam jangka panjang. Militerisasi ruang sipil, penempatan aparat keamanan, dan pos-pos militer di wilayah pemukiman masyarakat sipil menimbulkan permasalahan serius. Ruang-ruang sipil seperti kampung, jalan umum, kebun, sekolah, dan fasilitas umum menjadi bagian dari zona konflik. Sehingga masyarakat kehilangan rasa aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dampak konflik bersenjata sejak 2019 hingga awal tahun ini telah menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan seperti pengungsian, trauma psikologis, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Masyarakat sipil, khususnya perempuan, anak-anak, dan lansia, menjadi kelompok paling rendah terhadap konflik. Pengungsian dan kehilangan akses layanan dasar akibat konflik bersenjata, banyak warga terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari tempat yang lebih aman. Pengungsian ini menyebabkan terputusnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Konflik yang berkepanjangan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi pemerintah. Pendekatan keamanan yang dominan dianggap belum mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dari tahun 2019 hingga saat ini, sehingga memperlebar jarak antara masyarakat lokal dan pemerintah. Situasi ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pendidikan, bahwa situasi konflik dan operasi keamanan menyebabkan rasa takut dan trauma pada siswa dan tenaga mengajar. Berdasarkan data yang diambil oleh mahasiswa, 52 gedung sekolah tidak memadai mulai dari gedung secara fisik hingga fasilitas dalam gedung, kualitas pendidikan, ketidakstabilan keamanan, keterbatasan tenaga pendidik, serta minimnya fasilitas berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Siswa tidak memperoleh pembelajaran yang berkelanjutan dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dampak ini juga dirasakan secara langsung oleh tenaga kesehatan dan masyarakat setempat. Ada 6 gedung kesehatan puskesmas yang perlu diperhatikan secara serius di Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan data yang diambil oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan kehadiran aparat bersenjata dan aktivitas operasi keamanan menimbulkan rasa takut, stres, dan trauma psikologis bagi masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian, kerusakan atau tidak berfungsinya fasilitas kesehatan dalam kondisi konflik. Fasilitas kesehatan, segala bentuk persoalan ini terus terjadi dan semakin berlanjut. Dalam hal ini mengupayakan penyelesaian konflik lebih banyak mengedepankan pendekatan keamanan dibandingkan pendekatan dialog, rekonsiliasi, dan kesejahteraan masyarakat. Konflik ini hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga berdampak serius dan kemanusiaan, pemerintahan, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan situasi yang terus terjadi, kami diyakinkan oleh semua persoalan yang terus terjadi dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Penerapan militer secara besar-besaran, pembangunan pos secara berdekatan sejumlah sekitar 33 pos militer di Intan Jaya. Pengambilan aliran tanah adat, pemerkosaan terhadap ibu-ibu, penembakan terhadap warga sipil, dan menggunakan gedung umum jadikan pos militer seperti
gedung sekolah, gedung puskesmas, dan gereja. Ini menjadi bukti lir yang terus terjadi dan masih berlanjut di atas tanah adat Kabupaten Intan Jaya. Maka dalam hal ini militer sebagai aktor di balik semua persoalan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Dengan demikian, Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya, GPMI, Koordinator Wilayah Semarang Salatiga, menuntut dan mendesak kepada yang pertama, Komnas HAM RI dan lembaga independen lainnya segera adili pelaku pembunuhan ibu hamil Melkiana Duwitau dan Gembala Gereja GKI Kupia Elianus Agimbau sesuai proses hukum yang berlaku secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, GPMI mengancam dan mengutuk keras pelaku pembunuhan atas penembakan ibu hamil, gembala, mobil pastor dan sejogi, dan rakyat sipil lainnya. Yang ketiga, pemerintah daerah dan lembaga DPRD segera memfasilitasi Komnas HAM RI untuk investigasi kasus suang agama berdarah dan kasus pelanggaran HAM lainnya di Intan Jaya. Yang keempat, pemerintah daerah dan lembaga DPRD segera memfasilitasi mahasiswa dan berbagai perwakilan tokoh yang ada di Kabupaten Intan Jaya bertemu langsung untuk berdialog dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan RI terkait kekerasan militer yang berkepanjangan hingga saat ini tak kunjung penyelesaiannya. Yang kelima, GPMI mendesak kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan segera tarik militer non-organik yang ada di Kabupaten Intan Jaya dan seluruh tanah Papua. Yang keenam, GPMI mendesak kepada pemerintah daerah dan lembaga DPRD segera proses aspirasi yang sudah pernah disampaikan oleh mahasiswa dan rakyat Intan Jaya kepada pihak perwakilan Komnas HAM pada hari Sabtu 4 Juli tahun 2026 di Kabupaten Intan Jaya. Dengan demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan sedikit hati atas situasi keamanan yang memperparah di Kabupaten Intan Jaya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat melawan.